Nah, tapi kenapa mau nongol di depan kamera gini? Kalau alasannya gendut mulu, gue nggak tahu gue kapan mulai diet. Terus startnya mau kapan gitu loh? Mau tunggu udah miskin dulu. Tuh loh. Nanti kan penontonnya tiba-tiba kalau lihat gue kurusan kayak anjir Vina lebih cantik ya. Mana tahu ada endorsean buat. Iya. Tapi lu berasa? Ini gue udah berasa agak kecilan ya, soalnya gue agak habis sakit nih. Biasanya kan kayak lebih ini. Kayak gue gara-gara setiap malam makan jadinya nih. Jadi gue harus fasting ini. Ini gue tadi fasting. Gue gak makan apapun dari sejak itu. Lu fasting tuh seminggu baru kelihatan hasilnya. Kalau baru sehari, tapi gue berasa kok. Yang hilang air doang. Iya, tapi gue berasa yang hilang air gitu. Jadi gimana? Oke, jadi aku hari ini mau bahas soal alasan Koko buat konten YouTube. Gue bikin YouTube kenapa gitu? Iya. Gue bikin YouTube soalnya biar gue punya versi digitalnya gue di online. Tapi kenapa harus konten di YouTube gitu loh? Karena kan YouTube itu maksudnya adalah bikin video gitu loh. Mana tahu gue perlu menjelaskan tentang ide-ide gue ke klien atau ke teman-teman atau ke makin banyak orang yang tahu ide gue, makin bagus kan. Karena kalau offline kan gue mesti ketemu, gue mesti satu-satu gitu. Kalau gue ngomong sendiri satu lawan satu kan udah biasa gitu. Iya. Nah ini gue juga belajar untuk ngomong di depan kamera. Ternyata tidak semudah kalau gue di belakang kamera. Pasti dong. Grogi, tangan nggak tahu mesti ngapain, gremet-gremet atau apa, kaki goyang-goyang nanti sound jelek, ya kayak gitulah. Itu juga tantangan buat gue. Dan gue pingin melakukan hal yang gue belum pernah lakukan atau yang gue takutin sebenarnya. Jadi gue nanti setelah gue lancar, gue bisa bilang ini gue juga belajar loh. Dan gue melakukan hal yang gue belum pernah lakukan sebelumnya. Kenapa Koko milih bikin podcast? Sebenarnya gue nggak bilang ini podcast sih. Gue berpikirnya gue tuh kan suka ngobrol ya. Iya. Gue suka ngobrol, gue suka ngomong, gue suka punya banyak ide tiba-tiba gitu kan, pemikiran-pemikiran atau perdebatan dalam diri gue yang gue pingin bagi ke teman-teman gitu kan. Jadi kalau dibilang podcast sebenarnya menurut gue enggak juga sih gitu loh. Gue nggak mau sekaku atau di label-label kayak podcast atau mana tahu kita nggak di studio atau kita ke tempat temen terus sembari minum-minum atau sembari makan-makan kita ngobrol kan bisa juga. Tapi gitu. kan pasti lebih ribet dong sama sound ininya. Ya itu kan nanti dengan tim yang baru inilah teknisnya gimana kan mereka yang ngatur. Oke. Gitu loh. Gue udah ajarin, nanti gue tinggal lihat hasilnya. Ternyata kok hasilnya jelek? Gak apa-apa, belajar. Setidaknya ada progres. Gak mungkin, gue percaya gue gak mungkin tiba-tiba hari ini bikin YouTube atau bikin konten YouTube langsung bagus, langsung lancar, gak mungkin. Pasti gue akan terlihat bodoh di depan kamera dan memang harus begitu. Koko nggak malu tuh? Malu nggak malu ya malu lah. Cuman soalnya kan gue tidak terbiasa ngomong depan kamera. Pasti. Yang edit juga kan gue pasti ngelihat muka gue di editing tuh kayak males gitu loh. Iya. Ada jerawat, ada rambut tipis, nanti suara, nanti ada noise, ada apa. Pasti ada rasa insecure-nya lah ya. Iya, cuman dia mau gak mau gitu loh harus gue lawan. Pasti lawannya juga gak gampang banget tuh itu. Sangat tidak gampang. Soalnya kan kebanyakan orang mikir kayak, alah lu cuma bicara doang kok, kenapa banyak tete bengeknya gitu loh. Coba deh mampir kemari, kita ngobrol. Temenin gue ngobrol maksudnya, bukan debat atau gimana. Kan kita juga kan ngomong kayak diskusi, ngejudge atau klarifikasi atau apa. Kayak lu punya pemikiran apa, gue punya pemikiran apa. Nggak ada nyari bener salah juga sih, cuman kayak gue pengen tahu pendapat lu. Tahu sudut pandang orang lah ya. Iya, gitu aja sih. Jadi kan gue lebih kaya ilmu dong. Pasti dong. Kaya duit belum tentu nih. Iya. Kaya ilmu dulu atau informasi atau pemikiran. Iya. Untuk soal duitnya itu belakangan lah ya. Gue percaya kalau kita berkualitas, duit itu bonus, nyusul. Gitu. Nah ini ada targetnya nggak Koko sampai kapan? Nggak ada. Gue enjoy bikin kayak begini ya. Konten, video, gue enjoy bikinnya. Karena dulu kan gue
enjoy di belakang layar. Sekarang gue mau belajar dan menikmati proses gue belajar ngomong di depan kamera. Nah, sampai kalau ditanya ada target apa enggak, targetnya sampai gue lancar ngomong. Sampai sampai gue pede, sampai gue lancar, nggak terbata-bata, tanpa skrip. Terus gue bisa ajak ngomong orang-orang yang nggak dikenal, dan gue juga pinginnya gue punya impact. Impactnya kayak gimana kok? Impact itu maksudnya dulu tuh gue berpikir dengan kamera itu gue udah bisa kemana-mana gitu loh. Istilahnya kalau ngomong keliling Indonesia, motretin dari yang sopan sampai yang nggak sopan, motretin atau videoin pemulung sampai pejabat, sudah pernah gitu loh. Cuman gue pikir itu kan berarti gue punya karya ya. Karya gue bisa membuat diri gue ada di hari ini. Cuman impactnya itu maksudnya buat orang, gue belum punya impact. Untuk orang banyak gue belum punya impact. Untuk circle gue atau orang-orang deket gue sudah kayak karyawan apa. Tapi kayak kalau ditarik circle-nya lebih luas lagi, gue belum bikin impact dengan kamera ya. Mungkin gue pikir makanya impact gue di belakang kamera sudah. Gue pengen tahu kalau di depan kamera gue bisa bikin impactnya kayak gimana. Entah ke diri gue, entah ke lingkungan gue. Kita nggak tahu. Apakah bikin teman banyak atau bikin musuh banyak. Rasanya ada haters, ada hate comment, gue belum tahu. Kayak gue sebenarnya sih nggak mau ya, tapi coba pengen tahu aja. Terus nanti gue delete komennya. Bisa tuh kok bisa? Bisa. Ya sebenarnya bukan denial ya, cuman maksudnya ya ini cuma bercanda aja gitu. Nah, nama YouTube Koko sendiri kenapa Wisesa kok? Wisesa tuh buat gue banyak artinya tuh. Mau versi mana dulu nih? Versinya buat Koko sendiri itu apa? Versinya buat gue itu artinya with semi thalassa. Kan with semi thalassa, ambil yang bagian belakang. Ada juga gue merasanya itu dalam bahasa Inggris kan wise gitu loh. Dan menurut gue konten-konten gue atau pemikiran-pemikiran gue yang akan gue share itu tentang, mungkin bukan yang paling pinter, bukan paling bener, bisa jadi tentang kesalahan atau pelajaran hidup, yaitu bijak. Dan gue merasa gue juga lebih senang dianggap bijak daripada pinter atau baik atau adil. Enggak, gue pasti bisa salah, gue juga bukan orang suci kan gitu. Jadi gue merasa diri gue sebaiknya bijak gitu loh. Karena seiring bertambahnya usia kan orang tuh mungkin bijak. Karena nggak semua orang juga bisa bijak sih kok. Terus dalam bahasa Sanskerta juga artinya juga baik gitu, tentang kebaikan lah gitu. Kenapa kok nggak mulai dari dulu kok? Gue sudah punya ide untuk bikin ngobrol-ngobrol inilah ya. Itu sudah semenjak pandemi, karena waktu itu gue udah berpikir orang pandemi pasti akan banyak waktu untuk nonton YouTube, podcast atau kayak gitulah, konten lah, digital konten. Cuman waktu itu tim gue karena emang biasanya handle sinematik atau dokumentasi gitu kan, event, komersial. Jadi untuk bikin kayak begini, ini kan termasuknya broadcast, multicam. Agak berat ya mungkin. Bukannya harusnya gampang ya kok? Perlu penyesuaian ya. Kalau harusnya gampang, kelihatannya gampang. Tapi kan untuk setup kayak begini, terus kita syuting satu hari misal kata 3 konten, lalu diedit multicam. Orang yang biasa ngedit buat sinematik mungkin agak perlu penyesuaian gitu. Dan itu tidak semua orang bisa. Atau malah semuanya tidak bisa. Ya begitulah, ini ada hambatan, terus sempat gue kerjain dengan beberapa tim yang sanggup. Ya cuman ya on off gitu. Sekarang gue lihat tim gue udah cukup siap. Jadi kok mulai lagi gitu. Jadi gue jadi karena gue lihat tim gue yang sekarang sudah siap, jadi gue punya semangat lah gitu loh. Ada lu, ada tim yang lain, jadi gue merasa dibantu gitu. Mudah-mudahan konten di YouTube ini ada manfaatnya. Terus apa lagi? Kalau kita ada salah ngomong atau apa, mohon dimaafkan. Namanya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Bye. Bye-bye.